Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wainur Mustafa, NIM 140602261 PPG Prajab gelombang 2 semester 1 dari rombel 5. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice yang saya lakukan di SDN Kalibanteng Kidul 01, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada mata pelajaran IPAS kelas 4 topik 6, yaitu Indonesiaku Kaya Budaya, melalui model PJBL dan menggunakan metode STAR. Metode STAR sendiri terdiri dari 4, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menganalisis berkeragaman budaya, menyimpulkan faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman budaya, serta dapat merancang peta keberagaman budaya di Indonesia melalui model pembelajaran project based learning. Situasi. Nah, kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kedua, guru hanya menerapkan metode pembelajaran monoton, yaitu metode ceramah yang tidak sesuai dengan materi. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran seringkali tidak berpusat pada peserta didik. Nah, di sini peran dan tanggung jawab guru diharapkan mampu mengaplikasikan metode pembelajaran problem based learning yang sesuai dengan sintaknya. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang pertama yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, siswa terbiasa mendengarkan guru berceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga belum terbiasa dan mengalami kesulitan dalam melakukan presentasi dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga yaitu proses critical thinking siswa belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang keempat, guru jarang melakukan kegiatan bersama siswa seperti pembuatan proyek, sehingga proses pengelolaan waktu serta hasil proyek belum maksimal. Nah, selanjutnya yaitu aksi. Langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan? Langkahnya yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Terus yang kedua, menyiapkan kajian literatur dan merumuskan solusi. Yang ketiga, menyusun modul ajar beserta lampirannya dengan model project based learning, pendekatan TPACK, dan metode tanya jawab, penugasan, ceramah, serta diskusi. Yang keempat yaitu menyiapkan ruang kelas sebagai tempat pelaksanaan aksi, LCD, laptop, serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu membagi kelompok belajar secara heterogen. Nah, terus selanjutnya yaitu proses kegiatan pembelajaran. Berdasarkan sintak PJBL, proses kegiatannya sebagai berikut. Fase pertama yaitu pertanyaan mendasar. Guru memberikan pertanyaan mendasar kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, kita bersama siswa mendesain proyek apa yang akan kita kerjakan. Terus yang ketiga yaitu menyusun jadwal proyek. Jadwal proyeknya itu waktunya kira-kira kapan kita akan melaksanakan proyek tersebut, terus jangka waktunya berapa jam. Yang keempat yaitu memonitoring kemajuan proyek. Nah, di sini guru memonitoring kemajuan proyek, berkeliling membantu peserta didik yang belum paham akan proyek tersebut. Terus yang kelima yaitu menguji proses dan hasil proyek. Setelah selesai, selanjutnya yaitu peserta didik dan guru menguji proyek yang sudah dikerjakan, yaitu dengan cara presentasi pemaparan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Terus yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman atau hasil proyek. Diujikan, kita melakukan evaluasi atau simpulan dari proyek tersebut bersama peserta didik dan juga guru. Nah, proyek pada kali ini yaitu proyeknya kita adalah pemetaan keberagaman budaya Indonesia yang kaya menurut provinsi masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu refleksi hasil dan dampaknya. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan,
Terdapat dampak dari aksi ini, antara lain yang pertama yaitu peserta didik belajar kreatif dengan menuangkan ide dengan bantuan guru. Yang kedua, peserta didik antusias selama pembelajaran dengan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dalam kelompok menyelesaikan permasalahan pada LKPD dengan bantuan guru. Yang keempat, dengan membuat proyek peta keberagaman budaya, siswa menjadi lebih menikmati pembelajaran karena siswa merasa dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Dan yang kelima yaitu menghargai hasil karya peserta didik. Selanjutnya yaitu refleksi hasil dan dampak menurut respon orang lain terkait strategi yang dilakukan oleh saya. Yang pertama yaitu oleh guru ya. Guru di sekolah memberikan umpan balik yang baik terkait strategi dan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua yaitu guru di sekolah, kepala sekolah mendukung strategi yang dilakukan dengan harapan para guru tetap kreatif menghadapi masalah yang dihadapi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, umpan balik yang baik terkait strategi dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak menurut faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Perencanaan dan strategi yang matang. 2. Dukungan dari kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat. Yang ketiga yaitu antusias yang baik oleh peserta didik. Selanjutnya, faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan perencanaan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pengelolaan waktu yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga yaitu terdapat peserta didik yang kurang motivasi belajar. Nah, selanjutnya pembelajaran dari keseluruhan kegiatan aksi tersebut yaitu yang pertama, guru dapat mengembangkan perangkat pembelajaran yang menarik yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu guru dapat menggunakan model pembelajaran project based learning sebagai salah satu wujud inovasi guru dalam mengajar. Dan yang ketiga yaitu guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik berupa video sebagai sumber belajar serta sebagai sumber proses berpikir kritis siswa dan sumber pengetahuan siswa. Nah, mungkin demikian pemaparan dari best practice saya yang saya lakukan di SDN Kalibanteng Kidul 1, tepatnya untuk mata pelajaran IPAS topik 6 yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.